Selamat sore Romo. Selamat sore Silakan Romo semua. memberi Selamat sore semua Bapak Ibu sekalian. sore Romo. Eh, saya mau share ini dulu ya, screen. Apakah ini terlihat ya? Terlihat Romo. Saya coba geser ini. Kalau tidak bisa saya kasih kecil karena biasanya tidak bisa bergeser ini. Saya coba ya. Ini Ya terlihat Romo. nggak? Oke, Romo terlihat. Ya. Slide kedua. Oh, ini slide Ini yang pertama. pertama. Yang judul ini yang pertama. Yang kedua kelihatan nggak? Belum, Romo. Masih tetap yang sama. Ya, Masih yang sama. Masih yang sama, yang pertama. ya Romo. Oke, saya kasih kecil aja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore semua. Sore sore Di Romo. full screen aja Romo. Full screen tapi tidak bisa geser nanti. Bisa pakai ini kursor, pakai kursor mouse-nya. Nggak bisa. Ini Bisa kelihatan. Romo. Sudah geser ini. Mouse, pakai mouse-nya. Enggak, saya Loh, pakai enggak. kan Ini di full screen dulu, full screen. udah full screen ini. Enggak, belum Romo. Ini yang di sebelah kanan, kanan kanan bawah itu Di kan ada layar saya gambar. sudah full screen ini. Kok di kita belum ya? Hah? Kok di kita masih belum ya? Di layar saya full screen ini. Stop. Ini saya. Bisa lihat ya? Bisa, bisa. Tapi yang Ini bukan full kecil. screen kan? Di saya belum full screen. Coba Iya, itu loh. Ini loh Romo. Ini yang bagian bawah kanan, kanan bawah. Itu kan ada seperti gambar, tiga gambar kecil-kecil kan. Paling ya kanan saya tahu full screen tapi ketika saya geser slide berikut tidak bisa kalau full screen. pakai Romo, pakai kursornya, pakai mouse. Saya nggak pakai Mouse mouse. pakai apa Romo? Pakai ini tekan saja di laptop ini. Oh ya, pakai ini bawah ini yang ya udah enggak apa-apa Romo nanti. Nggak bisa, Bu. Kalau saya Nggak sudah apa-apa. sudah biasa Jadi presentasi nggak Ya ya tidak apa-apa. enggak bisa. apa-apa Romo. Sudah. Ya. Silakan, Romo. Baik Bapak Ibu sekalian, saya eh, memberi tema sesuai dengan eh, apa yang saya sudah kirim melalui WA ke Ibu Gebi. Kamu harus memberi mereka makan. Saya kira ini teks yang sangat populer, diambil dari kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, sebelum masuk ke sabda Yesus ini, saya mau antar kita bicara tentang apa yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita perlu memberi makan? Mengapa kita harus mempunyai hati yang belas kasih seperti Yesus? Karena dalam hidup kita setiap hari, kita melihat ada banyak sekali potret yang menyedihkan di tengah kehidupan kita setiap hari. Saya mengambil beberapa data tentang fenomena hidup sosial di tengah masyarakat ini. Yang pertama, kalau kita melihat di tempat kita masing-masing, atau kita pergi ke kota lain, fenomena seperti di gambar ini umum sekali. Mungkin kita orang yang bukan berada di tengah masalah seperti ini. Mungkin kita jauh dari hal-hal seperti ini, tapi mata kita itu kelelahan menangkap hal-hal seperti yang kita lihat ini. Ada orang tidak punya rumah dan dengan anak-anak tinggal di tempat berbahaya seperti di rel kereta api. Itu bukan pilihan, itu memang keadaannya. Ya. Ada orang ya kita temui
mungkin lalu lalang di hadapan kita dengan karung dan mereka mengais botol bekas. Tahu berapa penghasilan mereka satu hari? Sementara di rumah menunggu anak-anak yang harus pergi sekolah, mungkin istri yang sedang sakit, mungkin mertua yang lagi dalam situasi sulit. Inilah potret ekonomi kita. 1,5 miliar penduduk dunia hidup di bawah garis kemiskinan. Dan ukuran kemiskinan itu pendapatan. Kalau $1 sekarang itu kurang lebih 15.000, ada orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh tapi hasilnya di bawah dari 15.000 itu. Dan kita mau lihat mereka makan seperti apa, mereka menyekolahkan anaknya bagaimana kalau dengan penghasilan seperti ini. Ya. Itu tentang hidup ekonomi. Lalu kita juga lihat ada 113 juta anak tidak sekolah. Mereka ini seharusnya ada di bangku sekolah usia-usia begini. Tapi lihat apa yang terjadi pada mereka. Mereka ada yang ya mungkin keluarga ini terlalu miskin, sehingga adiknya sakit, papanya mungkin pergi kerja cari mengais di kotak sampah, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk sekolah. Lalu ada anak-anak yang terpaksa harus bekerja di usia di mana seharusnya mereka belum bekerja. Menjadi tukang lap sepatu. Ya macam-macam. Kalau di kampung-kampung itu kita lihat bagaimana anak-anak ikut orang tuanya bekerja di kebun. Itu bukan pilihan. Itu keadaan yang membawa mereka sampai ke situ. Lalu kita lihat juga ada anak-anak yang tidak tahu mau ngapain di situ ya. Duduk saja di rel kereta api. Dan itu banyak sekali anak-anak itu apalagi di kota besar macam Bapak Ibu sekalian ya. Saya berasal dari kampung di Flores, di Maumere. Saya tidak terlalu merasakan itu perbedaan itu. Tetapi kalau di kota-kota besar kita lihat sendiri bagaimana hal-hal seperti itu nyata di depan mata kita. Ya. 113 juta anak tidak sekolah. Itu di seluruh dunia. Data untuk seluruh dunia. Lalu 11 juta bayi gizi buruk meninggal tiap hari. Jadi di seluruh dunia, itu setiap hari ada anak yang meninggal karena gizi buruk. Karena tidak mempunyai makanan yang cukup sejak dari rahim ibunya. Karena kalau ibunya tidak sehat, bagaimana dia juga bisa memberikan nutrisi yang baik kepada anak-anak. Kalau orang tuanya mempunyai penghasilan yang tidak cukup, bagaimana mereka bisa memberi makan kepada anak-anak. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang sakit itu atau anak-anak yang punya gizi buruk, itu sudah terjadi sejak mereka masih seharusnya usia di mana mereka mesti mendapatkan perawatan yang baik, mendapatkan gizi secukupnya, tapi itu tidak terjadi pada hidup mereka. Tidak seperti kebanyakan anak-anak ya orang yang kalaupun tidak kaya cukup mampu secara ekonomi. Tapi kita bisa melihat itu. Nah, kita juga melihat data lebih dari 1 miliar orang tidak bisa mendapatkan air minum bersih. Nah, ini hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada orang di mana-mana punya berkelimpahan air, tapi ada orang justru tidak mempunyai air. Bahkan air untuk minum, bukan air untuk mandi. Air untuk minum pun itu mereka kesulitan. Jadi bagaimana kita melihat kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Ada orang harus antri lama sekali baru bisa dapat air. Ya saya tidak bisa ambil contoh jauh-jauh. Kampung saya sendiri sampai hari ini tidak punya sumber air. Sehingga orang di kampung saya itu terpaksa pakai beli. Ratusan tahun kami tinggal di kampung yang sama itu, tapi orang airnya pakai beli saja. Jadi sebagian uang yang seharusnya mereka bisa pakai untuk sekolahkan anak, bisa pakai untuk kesehatan, tapi uang itu juga dipakai, sudah ada kesulitan, uang juga dipakai untuk membeli air sebenarnya menjadi kebutuhan pokok. Nah, ini kita mungkin dalam hidup nyaman ya, jadi kita tidak merasakan bagaimana perjuangan orang-orang yang di
daerah-daerah yang memang kesulitan. Nah, ini kita lihat ironi ya. Ada orang bisa menikmati air dengan sangat baik, ada orang bahkan harus minum dari air kotor begitu ya. Ini bukan karena mau difoto dia jadi begini. Ini di Afrika kejadian benar-benar ada seperti itu. Lalu mungkin ada anak kelas menengah atas bisa makan dengan enak, makan secukupnya, bergizi. Oh, kalau anak-anak di kampung 4 lihat 5 sempurna itu hanya nyanyian di sekolah, hanya lagu. Pulang ke rumah mereka mesti bergulat dengan hidup mereka sendiri. Kita juga lihat ada hal-hal seperti ini ya. Ada orang punya, tidak mengatakan bahwa mereka ini tidak baik, tapi memang keadaan kita ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan memang karena keadaan memang begitu. Ada orang bisa punya rumah mewah, ada mobil 2-3 yang setiap hari hanya dipanasi tidak dipakai. Ada orang punya anjing, punya makanan lebih mahal dari makanan anak-anak di desa. Ini kesenjangan. Ada sesuatu yang salah dengan kehidupan kita sebagai orang yang hidup di tempat yang sama, di daerah yang sama. Nah, saya dengan memberikan potret ini ya, gambaran ini, saya mau menunjukkan kepada kita bahwa memang hidup ini tidak nyaman buat sebagian orang. Untuk sebagian orang hidup ini sangat indah, sangat menyenangkan. Tapi bagi sebagian orang itu hidup ini penuh dengan perjuangan. Nah, disinilah saya mau membawa refleksi kita. Bagaimana secara spiritual, secara rohani, kita mendapatkan kekuatan untuk bisa, ya mungkin kita tidak mesti beraksi secara besar-besar, tapi paling kurang ada hal-hal yang kita bisa kita bisa intervensi dalam kehidupan kita. Tidak mesti di tempat yang jauh. Ada yang di depan mata kita bisa lakukan kalau kita mempunyai semangat seperti yang Yesus tunjukkan. Nah, karena itu saya mau menggugah kita dengan tema ini. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu ada di dalam Injil Matius bab 15 ayat 32 sampai 39, juga di dalam kitab Markus bab 8 ayat 8 ayat 10 sampai 11. Di situ banyak sekali ucapan-ucapan Yesus yang membuat kita mesti tergerak hati oleh belas kasihan. Bagaimana Yesus mengajak kita untuk ikut melakukan seperti apa yang dia lakukan. Ketika dia mengajar dan ada banyak sekali orang datang mengikuti dia, ada sekitar 5.000 orang datang mengikuti Yesus, dan mereka itu kelelahan, mereka itu kelaparan. Lalu bagaimana Yesus di tengah situasi itu harus mengatasi soal itu? Di tangan murid-muridnya hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dalam solidaritas, dalam ungkapan belas kasihannya itu, dia berdoa kepada Bapa dan Bapa membuat mujizat yang besar. Jadi sebenarnya itu datang, mujizat itu terjadi karena Yesus mempunyai bela rasa. Kalau dia tidak punya bela rasa, mujizat tidak terjadi. Karena kalau dia tidak punya bela rasa, dia pikir peduli amat sama orang-orang. Kan saya tidak undang mereka. Mereka datang sendiri. Jadi apapun yang terjadi, termasuk mujizat sekalipun, harus datang dari bela rasa. Nah, disitulah kita semua dipanggil untuk mengasah hati kita. Dengan spiritualitas yang kita jalani setiap hari, sejauh mana bela rasa kita itu disentuh oleh Tuhan. Jadi agama yang kita hayati setiap hari harus sampai membawa kita kepada semangat-semangat pro perubahan. Kita pergi misa tiap hari, kita ikuti perkumpulan-perkumpulan doa, tapi apakah di dalam itu kita merasakan getaran kasih yang tumbuh dalam hati kita? Kasih kepada diri kita sendiri, kasih kepada orang di rumah kita, suami, istri, anak-anak, kasih kepada keluarga kita. Tapi adakah aktivitas doa kita itu sampai membuat kita merasa bahwa saya perlu mengekspresikan kasih saya itu dalam aksi-aksi nyata.
dalam tindakan-tindakan nyata, dalam perbuatan-perbuatan baik. Nah, kisah dari Yesus memberi makan 5.000 orang, itu satu kisah yang menurut saya sangat inspiratif. Karena ketika murid-muridnya meminta Yesus supaya menyuruh orang banyak itu pergi, sementara itu kan ada di kampung yang kecil yang kalaupun punya uang tidak bisa memberi makan orang sebanyak itu. Tetapi lihat, ketika mereka meminta Yesus supaya menyuruh orang banyak itu pergi, Yesus justru memberi perintah kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Artinya kamu harus cari jalan, kamu harus berjuang, kamu harus berupaya supaya tidak hanya kamu ini kenyang dengan 5 roti 2 ekor ikan, tapi buatlah bagaimana supaya mereka yang lain ada bersama dengan mereka. Kamu juga kalau tidak makan sampai kenyang, paling kurang bisa juga menikmati apa yang kamu rasakan. Bapak Ibu sekalian, tentang itu saya mempunyai satu teks favorit. Bagaimana tentang beda rasa ya. Itu teks ini Good Samaritan. Orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Saya ingin kita membaca ini. Saya akan membacakan secara perlahan-lahan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu sekalian lihat, saya memilih teks ini karena saya suka teks ini. Dan yang kedua, saya membaca pelan-pelan karena saya mau kita mengerti apa itu bela rasa. Bela rasa itu beda dengan rasa terharu. Hanya berhenti di terharu saja itu bukan bela rasa. Bela rasa itu harus sampai kepada tindakan. Kamu harus memberi mereka makan. Coba Bapak Ibu ikuti tulisan ini di layar. Ada berapa tindakan yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati itu. Selain pertama-tama sesudah dia tergerak hati. Apa saja yang dia lakukan sesudah dia berbelas kasih. Tergerak hati. Dia pergi kepada orang itu. Orang yang dirampok itu. Dia membalut luka-luka. 2. Dia menyirami dengan minyak dan anggur. 3. Dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. 4. Dia membawa orang itu ke tempat penginapan. 5. Dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. 6. Dan kalau ada apa-apa, dia akan mengganti waktu kembali. 7. Lihat Bapak Ibu sekalian, bela rasa, compassion, tidak bisa hanya sekedar kata-kata. Tidak bisa hanya sekedar lip service. Harus ada tindakan nyata, dan Yesus menunjukkan itu dengan sungguh-sungguh. Bahwa kalau kita mau menunjukkan bela rasa, kalau kita mau menunjukkan belas kasihan, kita harus bertindak, kita harus berbuat, kita harus melakukan sesuatu. Itu baru kita masuk ke dalam bela rasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita berbela rasa, itu sebenarnya satu kata yang mau mengatakan keluar dari diri sendiri. Kalau kita bicara tentang bela rasa, kita bicara tentang bagaimana kita memperhatikan kesejahteraan bersama. Yohanes Paulus II dalam ensiklik Rerum Novarum artikel 71. Dia bilang begini. Kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Setiap individu harus ikut serta membangun kesejahteraan bersama.
Artinya kita semua tidak bisa egois. Artinya kita semua tidak bisa hanya berkutat dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita sendiri. Kita mesti bergerak keluar. Kita mesti mencari jalan-jalan untuk mewujudkan perintah Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, disitulah tanggung jawab kita akan kesejahteraan sosial. Benar bahwa harta kekayaan itu milik kita sendiri. Harta kekayaan itu hasil perjuangan kita, keringat kita sendiri. Tapi kita harus tahu bahwa itu semua berkat yang Tuhan beri kepada kita. Kalau Tuhan beri kita berkecukupan, itu artinya Tuhan menitipkan itu supaya kita ikut berbagi. Jadi Bapak Ibu sekarang kita mesti sampai pada refleksi seperti itu. Mengapa saya sampai saat ini hidup saya cukup, bahkan lebih dari cukup. Itu artinya melalui saya Tuhan titipkan sebagian untuk saya bagikan kepada orang lain. Karena itu kalau kita berkecukupan, kalau kita mengalami kekurangan tidak masalah. Kalau kita pas-pas tidak ada soal. Tapi kalau kita berkecukupan, kita berkelebihan, biarpun itu merupakan pekerjaan kita, kita mengingkari rahmat Tuhan. Tuhan sebenarnya sedang memberi lebih kepada kita, itu artinya dia beri supaya kita menjadi penyalur berkat. Dia beri supaya kita menjadi penyalur rahmat. Tidak mesti yang hebat-hebat, tidak mesti yang besar-besar. Tetapi bagilah sedikit dari apa yang kita punya, supaya kita bisa melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Melalui tangan kita, kita berbagi kepada orang-orang yang susah. Karena itu kalau kata-kata Yohanes Paulus II, kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Artinya dia memberi kepada masing-masing kita, kepada setiap orang. Ada hal-hal yang kesejahteraan itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal makanan. Tapi setiap kita mesti ada sesuatu yang kita miliki yang bisa kita sumbangkan untuk kehidupan bersama. Kalau kita tidak punya uang, mungkin kita bisa punya pikiran, pemikiran, cara berpikir. Kalau kita tidak punya cara berpikir, mungkin ada orang tidak berpendidikan, dia hanya bisa punya tenaga. Saya tidak punya uang, saya tidak tahu berpikir, tapi kalau kamu suruh apa, saya bisa ikut. Itu kita semua memberi andil di dalam kesejahteraan bersama. Bagaimana kita mengelola hal-hal yang kita miliki untuk kita abdikan bagi kesejahteraan umum. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kesejahteraan bersama, andil kita tidak mesti ekonomis, tidak mesti uang, tidak mesti barang. Tapi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, semua itu kalau kita sama-sama gabungkan, sama-sama kita kumpulkan, maka semua itu akan menjadi satu kekuatan, gerakan bela rasa yang sangat kuat. Nah, saya ingin membawa kita kepada ajaran sosial gereja tentang harta kekayaan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, gereja itu mengajarkan semua hal, termasuk dia bicara tentang harta kekayaan. Bagaimana gereja Katolik dalam Quadragesimo Anno, artikel 45-51, bagaimana teks ini memberi penjelasan tentang harta kekayaan yang kita miliki. Ajaran sosial gereja memberi penjelasan tentang harta kekayaan itu begini. Hak milik dan kekayaan orang per orang hendaknya dimanfaatkan demikian rupa sambil memperhatikan tanggung jawab sosial. Itu pernyataan. Lalu dijelaskan dengan demikian baik ekstrim individualisme, penyangkalan aspek sosial dari kepemilikan, maupun ekstrim kolektivisme, penolakan terhadap pemilikan individu tidak dibenarkan. Kelebihan kekayaan hendaknya dipergunakan untuk karya cinta kasih. Lihat Bapak Ibu sekalian, dia menolak klaim-klaim individual atas harta kekayaan, tapi dia juga menolak paham-paham komunisme di dalam kepemilikan. Jadi gereja mengakui kepemilikan secara pribadi, tetapi dia menolak kepemilikan secara umum tanpa ada hak milik. Karena itu dia menganjurkan jalan tengah, yaitu kelebihan kekayaan memang merupakan milik pribadi, tapi hendaknya itu dipergunakan untuk karya cinta kasih. Jadi setiap apapun yang kita berikan dalam kehidupan kita setiap hari, itulah merupakan bagian dari cara kita mewujudkan pesan-pesan Yesus. Cara kita mereplikasi tindakan-tindakan yang Yesus lakukan 2000 tahun lalu kepada orang yang lapar, kepada orang sakit, kepada anak-anak yang tidak sekolah, kepada
orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kepada siapapun. Gereja mengajak kita untuk menunjukkan bahwa apa yang tertulis di dalam kitab suci sebagai pedoman hidup kita, ada saluran-salurannya, ada jalan-jalannya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau tunjukkan kepada kita apa saja yang bisa kita lakukan. Ya. Bagaimana dengan kata-kata Yesus, kamu harus memberi mereka makan, itu apa saja. Nah, selain saya bilang tadi tentang kita bisa memberikan pikiran kepada orang, kita bisa menawarkan solusi, jalan keluar. Tapi kalau kita memang memiliki sesuatu yang bisa kita persembahkan, ada banyak sekali peluang, ada banyak sekali kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Tidak harus menunggu kita kaya dulu. Tidak harus membuat kita hebat dulu baru kita bisa berbuat baik. Dalam solidaritas, satu bisa berarti 1000, sedikit selalu berarti banyak. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita ketemu orang ya, saya tidak tahu Bapak Ibu merasakan atau tidak. Menurut kita yang kita beri itu receh. Tapi dia yang menerima dengan kesulitan itu, sedikit pun dia syukuri. Kadang-kadang kita heran ya, kita pergi ke jalan ketemu orang yang kita tidak sangka-sangka, kita hanya punya uang di tangan, mungkin hanya 2.000 rupiah. Kita beri dengan malu-malu karena kita rasa terlalu kecil. Tapi orang itu mencium uang itu berulang-ulang. Mungkin itu cukup untuk memenuhi apa yang dia tunggu-tunggu dari tadi. Jadi tidak harus besar. Tidak mesti luar biasa. Sedikit yang kita berikan tuh berarti banyak sekali untuk orang yang dalam kesulitan, yang membutuhkan. Karena itu kalau ada saluran, ada channel-channel di mana kita bisa berbuat baik, lakukanlah. Karena kesempatan kadang-kadang kita bisa, kenapa waktu itu saya tidak beri, sekarang orang sudah tutup itu program itu. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, kalau ada bencana, ya, ada bencana dan ada yang jelas ya, panitianya jelas, penyalurannya juga jelas, kita bisa memberikan sumbang untuk bencana. Atau di beberapa keuskupan, misalnya di KAJ, mereka membuka celengan Yesus Tunawisma. Yaitu sebenarnya mereka membuka satu celengan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, tapi itu diprogramkan menjadi satu program kegiatan solidaritas. Lalu ya karena saya tinggal di Jakarta, jadi saya tahu beberapa mereka punya program, termasuk bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Mereka punya ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah. Jadi itu memang kesempatan bagi mereka untuk yang mempunyai ya rahmat lebih berbagi kepada kita. Lalu yang begitu itu crowdfunding. Kalau Bapak Ibu sering menonton OKS, itu sebenarnya satu hal yang sangat baik dibuat oleh Romo Yus. Kadang-kadang kalau kita meminta dana kepada satu orang, itu dia juga kesulitan karena dia menyumbangnya itu besar. Tapi kalau crowdfunding itu siapa yang memberi? Penonton OKS itu bukan orang-orang kaya saja. Ada orang hanya memberi 10.000. Ada orang membeli 5.000, tapi lihat berapa penonton OKS. Kalau yang live itu nonton live streaming itu 5.000 orang, kadang-kadang sampai 6.000. Coba kalau satu orang memberi 5.000 saja. Bapak Ibu kali 6.000 kali 5.000. Berapa yang bisa terkumpul? Itu tidak perlu mesti orang hebat itu, tapi saya bukan mau mengajak Bapak Ibu untuk kasih itu di OKS, bukan. Tapi saya mau kasih contoh bagaimana kita bisa ada peluang-peluang untuk memberikan sesuatu secara bersama-sama, sehingga dengan kekuatan bersama, dengan saling bergandengan tangan, yang kecil itu bisa menjadi besar. Lalu kita juga bisa membuat program-program bedah rumah. Nah, kalau untuk yang misalnya pengelola perusahaan atau apa, itu bela rasa juga bisa disampaikan dengan melalui CSR. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada banyak sekali peluang kita untuk menjawab perintah Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ini saya omong tentang beberapa sarana. Tapi kita mesti hati-hati dengan kebaikan robotik. Ketika satu kebaikan menjadi kompulsif, ketika misalnya kita tiba-tiba kita merasa saya wajib beri, saya harus beri, bukan karena saya penuh cinta kasih, tapi saya tidak enak. Ini petugas ini kok datang minta terus. Kalau kita kasih karena kita malu atau segan terhadap orang meminta, itu robot, itu kompulsif, itu kebaikan kita mengalami degradasi, penurunan nilai.
dia menjadi mekanistis, menjadi otomatis kita memberikan tanpa kebebasan. Misalnya ada pengumpulan dana untuk aksi apa begitu, lalu kita sebenarnya tidak mau kasih, kita tidak ada hati untuk memberi, lalu kita memberi sambil mengomel-mengomel. Karena kita merasa wajib karena orang lain memberi, lalu kita juga ikut memberi. Itu kompulsif. Dan kalau menurut saya ya, kalau hati kita lagi dalam keadaan begitu, tidak memberi lebih baik daripada memberi. Ya. Kalau memang kita tidak memberikan dengan sepenuh hati, lebih baik jangan memberi. Nilainya lebih netral daripada kita memberi dengan merasa rugi, dengan merasa sebenarnya saya nggak mau kasih, tapi si bapak itu datang aja terus, ya itu sebaiknya tidak usah dikasih. Lalu yang berikut, hati-hati juga kalau kita misalnya terjebak dalam Good Samaritan Syndrome. Kalau ada kata sindrom di belakang, itu artinya tidak sehat. Nah, Good Samaritan Syndrome itu satu istilah yang dipakai untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu disebut Florence Nightingale Syndrome. Itu orang menciptakan Samaritan image demi keuntungan diri. Jadi sebenarnya dia memberi sesuatu tetapi untuk kepentingan dia juga. Coba Bapak Ibu lihat dalam hidup sehari-hari, terutama ini sudah menjelang Pilpres, menjelang pemilihan legislatif, menjelang itu orang baik muncul di mana-mana. Sehari-harinya itu mereka tidak baik. Mereka sama sekali tidak peduli. Tapi begitu mereka mau demi electoral effect, mereka bisa berbagi sambil disorot kamera. Ya, saya sebenarnya punya satu link, itu ya saya taruh biru ini. Sebenarnya link ini, itu satu ibu kaya, ibu muda yang kaya, dia berdiri di atas rumahnya lantai 3, dengan uang 100.000 ada sekitar ratusan juta, dia hambur-hambur sambil disorot kamera. Demi apa? Demi likers, demi followers, demi subscribers. Jadi lihat bagaimana bela rasa kita. Semangat kita memberi tidak lagi tulus. Halo? Ya, lanjut Romo. Kita Silakan. memberi karena kita ada kebutuhan, kita ada kepentingan yang tersembunyi yang sebenarnya bukan untuk keuntungan kita tetapi untuk menolong orang, tapi untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah lihat gambar ini ya. Gambar satu anak kecil yang di belakangnya ada burung pemakan bangkai. Ya. Ini satu potret di Sudan, Afrika 1993. Ya. Jadi ada seorang gadis yang menangis kelaparan, lalu dia merangkak menuju kampung pengungsi PBB. Jaraknya sekitar 1 kilometer. Anak kecil ini tidak pakai pakaian, kurus, tulang menonjol di mana-mana. Dan di belakangnya ada seekor burung pemakan bangkai yang sudah mencium bau kematian dari anak ini. Lalu ada seorang fotografer jurnalis namanya Kevin Kartner. Dia mendengar suara tangis anak ini. Dengan kameranya, dia tunggu selama 20 menit. Karena yang dia tunggu supaya burung itu pemakan bangkai pergi, lalu dia hanya foto anak kecil ini. Tapi burung ini tidak terbang-terbang. Dia akhirnya mengambil foto gadis ini dan meninggal. Tapi sesudah dia foto habis, dia pergi. Dia tidak sampai menolong anak itu. Ya mungkin karena situasi atau keadaan, dia hanya seorang jurnalis. Sementara di situ mungkin ada banyak kesulitan. Dia juga tidak menolong gadis itu. Nah, kemudian ada pemberitaan foto ini memenangkan Pulitzer Prize sesudah 3 bulan memenangkannya, dan ketika ini dipublikasi, Kevin Kartner bunuh diri. Dia bunuh diri karena frustrasi, dia bunuh diri karena stres, karena dia kehilangan waktu, kehilangan kesempatan untuk membantu gadis kecil ini. Jadi lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mempunyai bela rasa yang kuat, kita bisa kehilangan kesempatan, bahkan seandainya kesempatan itu ada di depan mata kita. Kadang-kadang kita berlalu begitu saja. Kita padahal kita mampu sebenarnya. Yang menjadi soal itu ketika kita mampu, kita punya fasilitas, dan kita tidak menolong. Waktu, fasilitas,
kemampuan. Kalau itu hal-hal seperti itu ada tetapi kita tidak tolong, betapa bersalahnya kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada banyak sekali kesempatan di sekitar kita yang mengajak kita untuk ikut berbagi. Dan kalau saya bilang tadi ya, perhatian yang utama itu bukan makanan, tapi perhatian kita, cinta kasih kita. Orang tidak selalu membutuhkan dari kita itu materi. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, senyuman kita ya, yang kita buang begitu saja, ada orang menangkapnya sebagai kesempatan untuk selamat. Saya pernah satu kali seorang anak SMA, dia datang kepada saya. Dia kebetulan kenal saya tapi sepintas. Lalu dia satu kali bilang, Romo, saya mau bilang terima kasih ke Romo. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Romo, satu kali mungkin Romo sudah lupa. Romo senyum sama saya di jalan. Waktu Romo naik sepeda motor. Saya tidak ingat lagi. Romo, waktu itu saya itu kalut sekali. Saya itu sedang berpikir mau bunuh diri waktu itu. Waktu saya ada di jalan, saya lihat Romo senyum pada saya dan saya merasa bahwa oh ternyata hidup itu indah, masih ada orang bisa tersenyum. Lalu sejak itu saya batalkan rencana saya untuk bunuh diri. Lihat Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang kita tunjukkan dalam hidup kita setiap hari, yang sederhana, yang tidak kita sadari, itu kadang-kadang menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu pernah tidak merasakan tiba-tiba ada orang atau kita sendiri bilang ke orang, aduh untung ya dulu kamu bilang begini ke saya. Bilang begini ini mungkin kata-kata itu kita asal lepas. Tapi ketika kata-kata itu jatuh ke orang yang tepat, kata-kata itu bisa menyelamatkan orang. Jadi karena itu saya bilang, kita mesti hati-hati terhadap tutur kata kita, perhatian kita. Karena dia bisa menjadi berkat bagi orang, tapi bisa juga membahayakan orang. Bentuk perhatian yang kita bisa berikan kepada orang lain. Karena itu Mother Teresa bilang, menjadi tidak dipedulikan, tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak dipedulikan bagi setiap orang, menurut saya, menurut dia ya, Mother Teresa, itu merupakan satu kelaparan yang lebih besar, kemiskinan yang lebih besar dari seseorang yang tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Lihat Bapak Ibu sekalian, Ibu Teresa omong itu saya kira benar sekali. Ada orang yang mungkin membutuhkan itu perhatian, cinta, kepedulian yang lebih tinggi daripada makanan. Jadi kalau kita tidak punya apa-apa, paling kurang ya, senyum tawa kita itu ramah kepada orang. Kata-kata kita itu memberi berkat kepada orang lain. Sehingga kalaupun kita tidak mampu memberi secara ekonomi, secara material, kita bisa memberikan melalui perhatian dan hal-hal seperti yang saya ceritakan tadi. Yang kita rasa tidak ada arti, kebetulan atau biasa saja. Tapi bagi orang yang ada dalam situasi khusus, semua itu sangat perlu. Lalu saya suka akan kata-kata Paus Fransiskus. Ya, dia bilang begini, saya melihat bahwa gereja itu harus menjadi rumah sakit di tengah medan tempur. Jadi dia melihat bahwa hidup dewasa ini itu seperti sebuah rumah sakit. Di mana-mana, bukan hanya di rumah sakit, di mana-mana. Ada orang sakit, ada orang jatuh dalam perampokan, ada orang mengalami penipuan, ada orang mengalami ketidakadilan, ada orang benar-benar jatuh miskin, ada orang terluka parah karena perkelahian. Maka dia bilang, saya menghendaki gereja hadir sebagai rumah sakit di medan tempur. Tidak ada gunanya untuk tanya-tanya kepada seseorang sedang terluka parah. Entahkah dia mempunyai kolesterol tinggi atau gula darah berapa banyak. Itu menurut Paus Fransiskus tidak penting. Yang penting itu kamu harus menyembuhkan lukanya. Sesudah itu baru kita omong-omong. Jadi yang Paus maksudkan bertindak. Jangan omong terlalu banyak, diskusi terlalu banyak sampai tidak bertindak. Sampai lupa bertindak. Kita kadang-kadang begitu. Ada soal di depan mata,
Diskusi-diskusi, omong banyak, mempermasalahkan, mempersoalkan, meributkan, lalu tidak tolong. Hanya ribut-ribut saja, hanya omong-omong. Paulus bilang, tidak ada gunanya untuk omong terlalu banyak. Yang penting sekarang adalah bertindak secara langsung, menyembuhkan luka orang itu. Sesudah itu baru kita mulai omong-omong. Itu tindakan nyata. Itu perintahnya. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi lihat saudara-saudari, Yesus mengajak kita itu sebenarnya itu jelas. Kamu harus memberi mereka makan. Dia mau omong kepada murid, jangan omong banyak, jangan mengeluh, jangan menggerutu. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, yang tadi itu yang saya katakan Bapak Ibu sekalian. Bukan soal berapa banyak yang kita kasih, tapi kepedulian kasih kita. Nah, bisa jadi juga kita ini bukan seseorang yang tepat untuk menolong, tapi kita bisa menjadi fasilitator. Kita bisa menjadi penyambung lidah. Kita bisa menjadi penyambung suara. Bapak Ibu mungkin tidak pernah alami, mungkin Bapak Ibu ada di level orang nyaman ya. Ada orang susah, tapi malu omong. Ada orang sakit, tapi tidak enak hati untuk omong. Nah, di keuskupan saya di Maumere, ada satu romo, dia itu sakit apa namanya? Usus turun itu. Itu kan sakit cukup ini. Tapi dia itu kepada uskup pun dia malu untuk omong. Karena kalau dia ngomong berarti keuskupan harus keluarkan uang. Dan dia rahasiakan. Tapi ketika dia tidak tahan lagi, dia omong kepada satu romo yang lain, baru romo itu bicara dengan uskup. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita mungkin bukan orang berada di level donatur. Kita bukan orang yang ada di level apa ya? Orang yang bisa memberi. Tapi kita bisa memposisikan diri sebagai pengantara, sebagai penyuara. Ketika kita tahu, oh ini orang ini punya kasus. Biasanya orang susah itu malu, Bapak Ibu sekalian. Memang kadang-kadang kita tahu ada satu dua orang yang memang terpaksa mungkin ya mencuri, lalu memaksa. Tapi lebih banyak orang dalam situasi sulit itu malu sampai kita tidak tahu apa kesulitannya. Nah, mungkin kita bisa mengasah karakter kita sampai kita berada di level ini. Level ketika kita bisa menjadi pengantara, kita bisa menjadi penyambung lidah, kita bisa menjadi seperti Maria ketika pesta perkawinan di Kana yang berbisik ke telinga Yesus, mereka kehabisan anggur. Mungkin itu juga sangat cukup ketika kita mau berbela rasa, ketika kita mau berbagi kasih. Nah, saya mau menutup ini dengan satu kutipan dari seorang penyair Rusia, Leo Tolstoy. Dia bilang begini, kalau ada orang bertanya kepada kamu siapa itu Tuhan, beri dia seketul roti dan katakan, ini dia. Jadi itu maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Kita tidak terlalu banyak berteori tentang Tuhan. Kalau orang tanya Tuhan itu siapa? Mungkin kita dengan keterbatasan ilmu kita bukan teolog, kita bukan orang bisa menjelaskan itu Tuhan. Tapi kerjakan kebaikan. Lakukan apa-apa yang baik dan orang tahu. Kalau kita orang kata, oh itu Tuhan. Itu dengan kita memberi sesuatu orang, oh ini dia roti. Memberi solusi. Memberikan jalan penyelesaian bagi orang. Bapak Ibu sekalian, saya kira ya sudah 20 menit. Saya pikir ini satu dua hal yang bisa saya berikan menjadi permenungan kita tentang tema kamu harus memberi mereka makan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo atas renungannya yang sungguh meneguhkan iman kita semua. Romo, apa berkenan untuk memimpin doa penutup sekaligus memberikan berkat penutup? Oh, baik. Saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kehadirat-Mu karena Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Engkau Bapa yang mengenal kami satu persatu. Engkau Bapa yang mengasihi kami satu persatu. Dan Engkau Bapa yang selalu ingin agar kami mengikuti jejak-Mu, turut serta dalam karya keselamatan. Kami mohon semoga Engkau menguatkan kami, menumbuhkan iman di dalam diri kami, iman yang mengantar kami kepada perbuatan-perbuatan baik. Kami mungkin bukan orang yang luar biasa untuk bisa mengikuti Engkau, untuk bisa memberi solusi-solusi bagi
persoalan-persoalan muncul di tengah kami setiap hari. Tapi Tuhan Bapa yang Maha Baik, beri kami hati yang baik, hati yang bisa mengenal kesulitan orang lain, hati yang bisa mengobarkan dalam diri orang lain keyakinan bahwa cinta kasih-Mu selalu ada bersama mereka. Karena itu ya Tuhan Bapa yang baik, beri kami hati yang selalu bermurah hati. Hati yang terbuka untuk menangkap keprihatinan-keprihatinan sosial yang ada di sekitar kami setiap hari. Dan buatlah kami agar mampu melihat dan menjadi penyuara dari situasi-situasi sulit yang dialami oleh saudara-saudari kami. Semoga Engkau ya Bapa yang Maha Baik memberi kami berkat dan rahmat-Mu, memberi kami berkecukupan agar kami pun bisa menjadi sarana perluasan kasih-Mu kepada siapa saja yang dalam kehidupan setiap hari tidak berdaya, yang dalam kehidupan setiap hari merasa terancam, yang dalam kehidupan setiap hari merasakan kelemahan-kelemahan mereka yang perlu membutuhkan sentuhan hati kami. Bapa, beri kami hati yang penuh kasih, hati yang berbela rasa, hati yang mengasihi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.